Yo guys, Xiaomi 12 Pro. Ini adalah smartphone grade flagship. Flagship ya, bukan flagship killer, bukan ultra premium flagship, hanya flagship. Xiaomi 12 Pro punya spek, kualitas, dan harga flagship. Versi tertingginya yang kebetulan ada di tangan gue adalah yang paling pol, mempunyai 12GB RAM dan 256GB, yang by spek bakal dipunyai oleh mayoritas flagship yang akan keluar di 2022 ini. Harganya di China sana 12 juta rupiah. Ya oke lah, 12 juta itu bakal lebih murah dari flagship resmi brand lain yang bakal keluar di Indonesia. Yang prediksi gue bakalan berkisaran 15-20 juta. Tapi analisa gue nih, kalau yang Pro ini keluar juga di Indonesia, harganya kayaknya bakalan 13-14 juta rupiah kalau berkaca dari Xiaomi 11 Ultra. So, nggak bakal jauh lah ya. Fair game dong kalau kita telisik Xiaomi 12 Pro ini sebagai real flagship yang nggak bisa lagi berlindung di balik harga. Mi fans, relax. Spoiler nih, smartphone ini punya potensi besar menjadi sebuah real flagship, kecuali di satu area. Sebaliknya, Xiaomi 12 Pro juga menawarkan sesuatu yang patut dicontoh oleh flagship lainnya yang akan hadir di 2022 ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa like atau dislike videonya di akhir nanti, dan subscribe sekarang juga supaya video dari kami selalu hadir di beranda YouTube kalian. Let's go! Ketika melihat Xiaomi 12 Pro sebagai true flagship phone, ada satu hal yang stand out menjadi kekurangan. Ketiadaan IP rating. Koreksi gue ya kalau emang gue salah, tapi gue cari di official announcement Xiaomi yang berbahasa Inggris maupun official page website-nya, gue nggak nemu soal IP rating ini. Biasanya sih kalau ada IP rating dikasih tahu gede-gede di official page-nya. Most likely minimalnya splash proof. Tapi memang nggak dimasukin ke uji sertifikasi Ingress Protection ini. Well, kita hitung sebagai minus terbesar di smartphone level flagship ya. Di video ini gue bakal bahas detail beberapa aspek yang penting dan menarik dibahas aja ya. Sisanya gue bakal bahas singkat aja. Kita mulai dengan kamera dulu deh. Punya 3 kamera di belakang yang rata 50 megapiksel semua tanpa satupun kamera gimmick. Xiaomi patut diacungi jempol. Memang beginilah harusnya smartphone flagship. Yang menarik adalah sensor baru Sony IMX707 yang disematkan di kamera utamanya. Hasilnya benar-benar tajam, dynamic range bagus, shutter speed kenceng. Tapi ada beberapa hal yang over nih. Pertama, warnanya tuh boosted banget. Gue sengaja moto beberapa hal yang kalian pasti tahu lah warna aslinya yang mana, dan bandingin versus Pixel 6 Pro. Hal kedua adalah kontras yang menurut gue sedikit berlebih juga. Mudah-mudahan sebelum rilis global, hal-hal ini di-adjust lagi oleh Xiaomi. Maklum, sensor baru nih. Sayang soalnya, sharpness-nya gue suka banget di indoor lighting sekalipun. Untuk night mode-nya membantu dalam meningkatkan exposure dan reduce noise, walaupun nggak terlalu membantu dari segi ketajaman gambar. Yang gue suka juga dari foto-fotonya adalah portrait mode-nya. Bokehnya asik, objek utama tetap sharp, separasi foreground-background masih oke. Lensa-lensa lainnya yang ultra wide nggak terlalu lebar ya, cuma 115 derajat. Di pencahayaan bagus sih serba oke, di indoor sharpness-nya kena hit. Wajar lah, f2,2 gitu loh. Telenya walaupun nggak periskop dan cuma 2 kali, gue suka karena secara image quality nggak drop dari main kameranya. Untuk selfie-nya di pencahayaan bagus, image quality dan dynamic range top, tapi sayangnya masuk ke kondisi redup, auto maupun night mode soft hasilnya. Masuk ke video, ada beberapa hal yang disayangkan nih. Pertama adalah video 4K 60 fps-nya yang tidak stabil bitrate-nya. Efeknya adalah gambar yang jerky, patah-patah gitu, dan kelihatan nggak stabil, terutama kalau lagi panning. In fact, kalau dilihat dari info file MP4-nya, cuma dapat di bawah 40 fps doang nih, nggak nyampe 60 fps. 4K 30 fps-nya sih stabilitasnya cukup, sharpness bagus, namun punya kekurangan di over contrast dan saturated. Lagi-lagi, mudah-mudahan semua problem ini bisa di-fix di rilis globalnya. Yang masih disayangkan adalah kamera depannya yang masih 1080p walaupun udah 60 fps. Ini stabil, dynamic range bagus juga. Secara image quality sih bagus. Kapan nih Xiaomi 4K 60 fps di kamera depan? Satu hal baru yang dibawa ke sini adalah fitur cyber focus yang diadopsi dari Xiaomi CyberDock, yang kegunaannya adalah untuk ngelock fokus ke objek orang maupun binatang secara real time dan cepat. Hasilnya buat foto jadi akurat. Anak gue nih lari kenceng, selalu in focus. Buat video juga, walaupun malam begini dan exposure-nya nggak rata, fokus tetap ngelock.
Oh ya, by the way, Xiaomi 12 Pro kami ini belinya di mana lagi kalau bukan di Apple Tree. Buat kalian yang nggak sabar icip-icip nyobain Xiaomi 12 Pro atau bahkan yang Xiaomi 12 biasa, langsung visit lapaknya Apple Tree. Linknya udah gue taruh di deskripsi. Gue dan Satish terbagi ya soal desain. Dia bilang biasa aja, nothing special. Kalau gue sih suka, terutama dengan kombinasi vegan leather warna hijau ini yang dipadukan dengan modul kameranya yang terkesan sleek, rapih, namun di waktu yang sama menantang dengan lensa besarnya. Dari jauh sih modul kameranya terlihat biasa. Dari dekat gue suka banget garis pembatas tipis antara lensa-lensanya. Di tangan nyaman digenggam karena semua sisinya serba curve, termasuk layar depannya. Gue sih lebih suka bahasa desain ini ya dibanding Mi 11 tahun lalu. Lebih elegan dan serius aja. Ingat gak berapa kali kita udah pernah bilang mulai dari tahun lalu 99% hal yang kita lakukan di smartphone gak butuh speed yang ultra kencang. Sekencang apa sih sebenarnya maksimum power yang kita butuh? Kebutuhan beda loh ya dengan keinginan. Pendapat pribadi gue, sebenarnya levelan Snapdragon 865 adalah maksimum performance yang dibutuhkan untuk 99% kegunaan kita. Buat gaming sekalipun. Tapi nggak mungkin dong tiap tahun angka benchmark nggak naik. Dosa banget itu, terutama buat para penganut antutu dia. Di video Motorola Edge X30, gue bilang bahwa tahun ini pabrikan smartphone yang mengusung Snapdragon 8 Gen 1 harus lebih pinter memanage performance secara otomatis. Atau bahkan memberikan pilihan konkret usernya untuk memilih gas terus atau alon-alon why sing penting selamat. Yang kedua inilah yang telah diwujudkan Xiaomi secara konkret dalam bentuk performance mode atau balance mode. Balance mode bakal ngelimit CPU dan GPU secara signifikan seperti dilihat di sini. CPU clock speednya turun sampai setengahnya, GPU loadnya cuma kepake sekitar 50%. Di performance mode, clock speed CPU-nya digas, GPU 85%. Hasilnya ya dipakai main Genshin Impact di balance mode cuma dapat 35 FPS, sementara di performance mode bisa dapat 50-56 FPS dengan konsekuensi lebih panas. Kalau tadi gue bilang soal 99%, nah Genshin ini masuk di 1%-nya memang. Karena di luar Genshin Impact gue pakai buat main game sehari-hari, yaitu LOL Wild Rift, di balance aja udah nggak ada frame drop, adem pula. Ya jelas, Snapdragon 8 Gen 1 itu kenceng pakai banget. Ketika nggak full speed pun udah kenceng kok. Cek video kami sebelumnya tentang prediksi chipset smartphone Android di 2022. Link udah ada di deskripsi. Bedanya apa dengan fitur yang mirip di smartphone sebelumnya? Kalau di sini, sebelum panas pun, performa udah dibatesin di balance mode supaya nggak sempet panas. Di beberapa smartphone lain, nunggu panas dulu baru performa dibatesin. All in all, gue happy dengan implementasinya di sini. Pilihan ada di tangan user. Sisa smartphone-nya kita bahas singkat aja ya. Displaynya bagus banget, tapi ini bukan hal baru ya. Dari Mi 11 series pun udah bagus. Cuma memang di sini displaynya udah Samsung AMOLED E5 LTPO yang dimana refresh rate-nya secara dinamis bisa diubah sesuai kebutuhan dari 1 sampai 120 Hz. Warnanya keluar, brightness-nya bisa up to 1500 nits. Kalau ukurannya yang 6,73 inch kegedean, Xiaomi 12 non Pro mungkin bisa dijadikan pilihan. Soal curve displaynya terlihat bagus ya, tapi memang gampang accidental touch. Stereo speakernya bagus banget, khas Xiaomi akhir-akhir ini. Dua-duanya tuh beneran speaker, nggak nyatu sama earpiece. Satu ngadep ke atas, satu ngadep ke bawah. Vibration motornya lagi-lagi industry leading, kayak flagship Xiaomi sebelumnya. SIM tray-nya dual SIM tanpa SD card, chargernya 120 watt yang bisa ngisi 0-100% dalam kurang lebih 15 menit. Untuk security, seperti biasa, ada fingerprint sensor yang cepat dan akurat, serta face unlock yang kurang secure karena masih mengandalkan kamera selfie. Ada beberapa hal yang sebenarnya gue enggan bahas panjang lebar di sini karena unit gue ini masih unit China. Pertama adalah MIUI 13 yang berbasis Android 12. So far, experience gue fine-fine aja, belum berasa ada bug-bug yang berarti. Stylenya yang lebih banyak menginkorporasi widgets yang lebih beragam dan terkoneksi dengan theme store-nya tuh seru banget. Walaupun begitu, karena ini unit China, kita nggak bisa tarik kesimpulan ya, karena di sisi inilah biasanya banyak berbeda dengan unit global, terutama unit resmi Indonesia. Kedua adalah battery life. Berhubung lagi-lagi ini masih ROM China, ini agresif banget dalam mematikan app-app yang running di background, termasuk app sosmed. Gue belum bisa ngejudge ketahanan baterainya jadinya.
Kalau dipakai seharian including game sebentar sih ya cukup. Lagi pula kalau habis apalah arti ngecharge-nya cuma 15 menit doang gitu. Oke, jadi itu adalah Xiaomi 12 Pro. Meskipun nggak ada fitur atau spek yang bakalan menonjol atau bisa dijadiin gimmick marketing melawan flagship lain yang bakalan keluar di tahun ini, gue merasa bahwa Xiaomi 12 Pro ini bakalan menjadi all-rounder phone yang punya harga bakalan sedikit di bawah kompetitornya. Ya sebetulnya materi marketing utamanya adalah si triple 50 megapiksel kamera tadi ya. Tapi gue berharap sebelum rilis global Xiaomi tweak dulu deh software kameranya. Karena sebetulnya punya hardware yang sangat mumpuni. Kalau gue bisa ngasih saran ke Xiaomi Indonesia, gue bener-bener berharap Xiaomi Indonesia bakalan masukin yang Pro dan non-Pro. Karena lebih banyak pilihan aja. Kalau yang mau sedikit lebih compact, pilih yang 12 biasa. Kalau mau yang sedikit lebih gede dan punya spek maksimal, pilih yang 12 Pro ini. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Jangan lupa like videonya kalau suka. Kalau nggak suka di dislike. Jangan lupa juga subscribe supaya video kayak gini, video dari K2G bisa sering muncul di beranda kalian. Gitu aja. Gue Alessa and this is K2G. Tunggu racun-racun kami berikutnya. Ciao.